Baik, bertemu kembali di channel Mentor. Di sini kita akan membahas tentang menganalisis sistematika latihan keterampilan aktivitas gerak berirama pada bab 7. Nah, tentunya dari aktivitas gerak berirama kita sudah memahami dalam bentuk seperti apa gitu ya. Dan ini biasa dilakukan gerak-gerak yang mungkin ada ritmenya gitu ya, yang itu akan mempengaruhi dari unsur tubuh, suhu tubuh ya, dan itu akan mencoba untuk mempengaruhi dari full body. Artinya di situ akan menguatkan dari otot-otot kita yang mungkin belum dikondisikan. Nah, kita masuk pada posisi introduction. Tubuh kita terdiri atas banyak sendi dan mampu melakukan berbagai gerakan. Nah, gerakan mulai dari kepala hingga kaki dapat kita lakukan dengan serasi dan harmonis. Dalam melakukan aktivitas gerak berirama selalu diiringi musik. Nah, irama musik dalam aktivitas gerak berirama berfungsi sebagai panduan gerak, memberi motivasi dan semangat untuk melakukan gerak berirama. Nah, kemudian apa manfaatnya? Beberapa manfaat melakukan gerak berirama bagi tubuh: membakar timbunan lemak. Ini sangat penting ya, yang ada dalam tubuh, mengkoordinasikan posisi otot yang tidak tepat pada posisi semestinya. Nah, artinya dengan menggerakkan tubuh dengan melakukan senam berirama ini atau gerak berirama tentunya akan lebih elastis, akan memberikan kelonggaran yang mungkin otot dalam posisi tidak semestinya, artinya tidak ideal seperti itu. Nah, memberikan keseimbangan bagi organ-organ tubuh. Nah, maksudnya ini adalah keseimbangan pada organ-organ. Nah, artinya yang seharusnya mungkin ada kesenjangan antara otot-otot, misalkan pernah terkilir atau lain sebagainya, itu dia mampu memberikan keseimbangan, kemudian membuat tubuh menjadi lebih bugar atau lebih sehat, menjaga kesehatan dan stamina agar prima ya, menyehatkan mental, meningkatkan kerja jantung, melenturkan dan menguatkan otot-otot tubuh, memperbaiki bentuk otot lengan, otot paha, otot perut, dan otot dada. Nah, senam berirama ini memang kita dapat menobatkan sebagai senam yang digunakan seluruh masyarakat. Nah, baiknya dia yang tidak sama sekali pernah berolahraga, yang katakan olahraga yang sifatnya binaan. Nah, dan ini biasa dilakukan juga masyarakat yang tentu masyarakat disebut olahraga amatir gitu ya. Kalau di undang-undang KONI itu disebut olahraga amatir. Dan itu juga dilakukan sampai kepada masyarakat yang tidak mungkin bersentuhan di kerja-kerja dalam posisi berkantor dan sebagainya. Nah, kita masuk pada analisis keterampilan gerak berirama. Nah, di sini tentu kita melihat ya posisi gerak langkah. Mungkin kita di sini mengkaji hanya dasar-dasarnya saja. Pada posisi tentunya gerak berirama ini varian sekali. Nah, harus mengikuti dari irama yang kita sajikan agar mempunyai rentak yang itu dapat memberikan motivasi kepada si gerak atau kepada mentor di depan ya. Jadi biasa dilakukan seperti itu. Nah, kalau di sekolah biasanya itu setiap hari Sabtu ya melaksanakan senam gerak berirama. Itu tergantung disesuaikan dari sekolahnya mau senam seperti apa gitu. Nah, ini kita bisa lihat, kita lihat dulu analisis gerak berirama langkah kaki. Nah, ini dalam bentuk kaki depan belakang seperti itu ya, ini dasar-dasarnya. Kemudian dalam
perhatikan kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerak langkah kaki depan belakang, yaitu badan kurang tegak dan kaku, hitungan dan langkah kurang sesuai atau tidak harmonis. Oke, ini analisis gerak langkah kaki samping dapat dilihat gambar 7.2. Nah, perhatikan kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerak langkah kaki depan belakang, yaitu badan kurang tegak dan kaku, hitungan dan langkah kurang sesuai atau tidak harmonis. Nah, ini analisis gerak langkah kaki lurus depan. Nah, pada gambar 7.3 dapat diperhatikan ya, pada posisi itu bisa diganti kaki kanan dan kaki kiri. Nah, kesalahan yang terjadi sama seperti yang tadi. Nah, ini adalah analisis gerak langkah kaki lurus belakang. Kemudian ini adalah gerak langkah kaki angkat lurus, agak sedikit kakinya hampir menyerupai kaki seperti menendang, tapi setengah gitu ya, setengah gerak. Kemudian disilang. Oke, ini dalam posisi lengan ya. Nah, analisis gerak berirama ayunan lengan. Nah, ini biasa digunakan sembari untuk mencoba menggerakkan lengan yang itu bisa berputar ya, memutar, mengarah ke depan atau juga menyamping, sesuai tergantung dengan senam irama. Nah, perhatikan kesalahan yang sering terjadi, yaitu badan kurang tegak dan kaku, hitungan putaran kurang sesuai atau tidak harmonis, dan putaran lengan tidak maksimal. Nah, ini yang maksud tadi dalam posisi ke depan ini mencoba ke belakang dan depan seperti itu, gerak putaran kedua lengan bersamaan. Kesalahan yang terjadi itu sama. Oke, ini gerak ayunan lengan lurus atas bawah, gerak putaran kedua lengan depan badan. Oke, cukup jelas. Gerak putaran lengan dengan memutar badan, saya kira cukup jelas. Nah, analisis sistematika latihan aktivitas gerak berirama. Nah, proses dalam aktivitas gerak berirama secara teratur meliputi tahapan pemanasan. Nah, kenapa begitu ya? Karena banyak yang terjadi dalam saat melakukan gerak berirama atau disebut dengan senam yang biasa kita kenal, ini tidak membiasakan untuk pemanasan terlebih dahulu. Jadi bedanya pemanasan gerakan inti dan sampai dengan pelemasan atau cooling down itu. Nah, tahapan gerakan inti atau aerobik dan tahapan pendinginan itu disebut dengan cooling down. Berikut ini tahapan-tahapan gerak berirama. Tahapan pemanasan atau warming up, gerakan pemanasan sangat penting sebelum kita melakukan gerakan inti. Akan tetapi terkadang dilalaikan ya, sehingga mengakibatkan otot sakit, cedera. Pemanasan mempunyai tujuan penting, yaitu menyiapkan, memanaskan otot-otot anggota tubuh, meningkatkan suhu tubuh dan denyut nadi, sehingga mempersiapkan diri agar siap menuju ke aktivitas utama, yaitu aktivitas latihan. Meningkatkan elastis otot dan ligamen di sekitar persendian untuk mengurangi risiko cedera. Ligamen itu pada seperti siku-siku, batas itu ligamen ya. Jadi tempat elastisnya otot itu. Tibanya itu kalau bahasa tanpa ilmiah itu dalam posisi penyesuaian otot ya, penyambungan otot antara misalkan betis dengan paha seperti itu. Disebut dengan ligamen. Pemanasan terdiri dari latihan ringan untuk 3-5 menit, didahului oleh kegiatan penguluran atau stretching ya, penguluran stretching. Kemudian otot-otot tubuh dan dilakukan dengan gerakan dinamis. Nah, gerakan dinamis itu adalah bisa berubah-ubah gitu. Nah, lawan kata dinamis apa? Yaitu statis. Nah, pola yang kedua ialah kebalikan dari pola pertama.
di mana seorang melakukan pemanasan dinamis dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan kegiatan pengulangan stretching otot-otot tubuh.